ruang kelas tentu berbeda secara signifikan dari sekedar membagi informasi. Artinya, informasi, pengajaran, pengetahuan yang kita bagikan kepada anak didik kita itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan kita mengelola atau memanage kelas. Beberapa hal yang dapat kita perhatikan di dalam mengelola ruang kelas kita agar demikian menarik ialah yang pertama yaitu fokus. Kita mengarahkan fokus kita pada banyak aktivitas siswa selain hanya menerima informasi-informasi saja. Jadi kita mulai memperhatikan kegiatan anak didik yang satu, peserta didik yang satu, sehingga kita bisa memberikan respon yang tepat. Yang kedua yaitu waktu dan tempat. Kita menggunakan waktu dan tempat dengan baik untuk membantu berlangsungnya proses pembelajaran yang sesuai dengan usia peserta atau anak didik kita. Dan yang ketiga kita pastikan yaitu adanya pertukaran yang dinamis, yaitu antara siswa dengan guru dalam proses komunikasi, interaksi yang mendorong terjadinya proses pembelajaran yang bukan hanya sekedar bertanya atau mendengarkan satu arah. Sebagai guru dan pengajar, kita harus mempersiapkan proses pembelajaran di ruang kelas sedemikian baik. Kita mengelola pengalaman kelas dengan begitu rupa, dan ini membutuhkan perencanaan yang matang dan baik. Guru yang berpengalaman dengan cepat menemukan cara untuk mendesain proses pembelajaran di mana siswa merasa lebih nyaman dan dia dapat berbuat lebih baik dan lebih maksimal. Guru dapat merencanakan apa yang akan dialami siswa dengan berpikir dari sudut pandang mereka. Dengan memperhatikan penggunaan waktu, latar tempat pembelajaran berlangsung, keterlibatan siswa, serta kontribusi pada pengalaman secara keseluruhan di dalam kelas itu. Dalam berlangsungnya proses pendidikan, kita memastikan bahwa di setiap sesi itu selalu terdiri atas 3 komponen waktu utama. Yang pertama yaitu adalah pada bagian awal, pendahuluan, introduksi. Kita harus mendesain momen ini dengan begitu menarik agar menarik fokus daripada anak didik kita. Pada bagian tengah, waktu tengah itu merupakan penyajian materi. Dengan mempersiapkan penyajian materi sedemikian baik, sarana-prasarana pendukung dapat memaksimalkan berlangsungnya waktu di bagian tengah ini. Dan di bagian akhir, kita harus memastikan kesimpulan penyajian-penyajian akhir sedemikian baik agar mudah ditangkap oleh peserta didik kita. Kita memastikan agar peserta didik kita, siswa kita, merasakan dengan tepat betapa pentingnya sesuatu dengan berapa banyak waktu aktivitas yang diterima. Dalam proses manajemen kelas, pengaturan kelas harus juga diperhatikan sedemikian rupa, di mana tempat berlangsungnya proses pendidikan itu sangatlah mempengaruhi pengalaman dan hasil daripada pembelajaran itu sendiri. Kondisi kelas yang baik membuat guru akan mampu mengelola pengalaman kelas dengan baik. Demikian juga peserta didik kita akan mampu menangkap dan memberikan respon atau feedback dari proses pembelajaran yang kita langsungkan pada ruang kelas tersebut. Jika situasi sulit, tidak terkendali, atau memiliki banyak kendala, maka guru harus dengan bijaksana, yaitu memberikan kompensasi serta menyesuaikannya sedemikian rupa. Beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam pengaturan kelas ini ialah pertama aspek pencahayaan. Apakah pencahayaan di dalam ruangan membantu, ya, tidak menjadi penghalang untuk peserta didik kita bisa belajar dengan baik. Yang kedua, bau atau aroma. Apakah ada aroma yang mengganggu sehingga membuat peserta didik kita tidak nyaman? Yang ketiga, suhu. Kita memperhatikan, mungkin kita tidak bisa menciptakan sebegitu nyaman, tetapi jangan sampai terlalu panas, terlalu dingin, sehingga peserta didik kita sangat sulit untuk beradaptasi dalam lingkungan.
Faktor-faktor keempat seperti kebisingan, tempat duduk, serta estetika yang keenam itu juga harus kita perhatikan agar semuanya ini berkolaborasi mendesain satu tempat berlangsungnya proses pembelajaran sedemikian baik dan maksimal. Dan akhirnya dapat kita simpulkan bahwa mengelola pengalaman kelas merupakan salah satu bentuk seni. Guru dapat mencoba memadukan berbagai bahan yang tepat ke dalam sesi kelas sambil memberi kompensasi atas pengalaman sebelumnya ataupun menggunakan waktu dan pengaturan sedemikian rupa untuk memfasilitasi proses pembelajaran siswa. Pengalaman kelas yang berkualitas biasanya merupakan produk dari pemahaman subjek, perencanaan yang baik, dan latihan yang cukup untuk menjadi mahir dalam bekerja sama dengan siswa. Semua ini mengandaikan bahwa guru begitu akrab dengan materi yang ada, sehingga dia bisa memilih apa yang akan ditekankan, dihapus, atau hanya disebutkan sekilas saja. Penekanan-penekanan ini akan membuat kelas semakin maksimal. Dengan ini semua, maka guru menuju keunggulan dalam mengajar ataupun mengelola pengalaman kelas. Dan kita berharap semakin banyak guru-guru, para pengajar, tenaga pendidik yang mengatur, mempersiapkan, memanage kelas sedemikian rupa, sehingga informasi, pengajaran, pengetahuan yang disajikan akan dapat maksimal diterima oleh anak didik atau peserta didik kita. Oleh karena manajemen kelas ataupun proses manajemen kelas yang berjalan dengan baik dan maksimal. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat dan semangat menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Shalom.